Terima kasih sudah mengklik video ini. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya mau menceritakan film kungfu berjudul Crazy Beggar Show atau Crazy Beggar Sukier yang dirilis tahun 2020 kemarin. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Bermula di desa Jiushui, Guangdong pada masa kekaisaran. Film dimulai ketika penduduk desa datang bergerombol memperebutkan sebuah balsam atau semacam opium dari Guizhou, salah satu anggota sekte Tianmen, sebuah kelompok yang memiliki tujuan jahat kepada desa tersebut. Para penduduk berkelahi satu sama lain demi bisa menghirup balsam itu, yang akan memberikan efek halusinasi dan kebahagiaan sesaat. Perkelahian mereka terhenti setelah Su Chan datang, seorang kepala polisi dan juga juara seni bela diri. Ia sendirian bertarung melawan Guizhou di tengah kobaran api. Sementara anggotanya dengan sengaja menembakkan meriam ke pertarungan mereka. Su menendang Guizhou hingga tewas, sementara dirinya terpental karena terkena ledakan. 1 tahun kemudian, Su terbangun di rumah seorang wanita bernama Xiao Jinxi yang sudah merawatnya dan mempekerjakan Su sebagai pengemis. Karena Su terkena amnesia. Tidak hanya Su yang tinggal di sana, tetapi ada 3 orang lagi, yaitu Lao Dao, Xian, dan Xiao Taohong, yang juga dipekerjakan sebagai pengemis. Keempat pengemis ini sampai di desa terdekat dan mengadakan kompetisi mengemis tahunan. Dalam 1 jam, siapapun yang mendapat uang banyak, maka ia akan dilantik menjadi raja pengemis di kota itu. Kompetisi pun dimulai. Ketika Su akan mencari tempat, ia bertemu dengan seorang pak tua yang ngedumel bahwa Su adalah reinkarnasi dari naga dan akan menguasai bela diri tapak naga yang melegenda. Tapi Su hanya menganggap bahwa pak tua itu sudah tak waras. Sementara itu, ketika temannya mulai menunjukkan berbagai teknik mengemis yang sebenarnya adalah menipu. Dimulai dari Xian yang memohon berbelas kasih di depan ibu-ibu istana. Lalu Xiao Tao yang menipu seorang pengusaha dan mengambil uangnya. Terakhir Lao Dao dengan kata-kata kisah kehidupannya yang menyedihkan yang akhirnya mampu membuat semua orang merasa iba dan memberikannya uang. Su tampak terkagum-kagum melihat teknik mengemis dari ketiga temannya. Karena hanya dirinya yang belum mendapat uang, ia pun dibantu oleh anak Jinxi, yaitu Xiao Guo, untuk mengemis dengan teknik menipu. Su menawari seorang gadis yang tampaknya kaya dan dengan terpaksa memuji kecantikannya dan menawarkan sebuah lipstik untuknya, dibantu oleh Xiao Guo yang berperan meluluhkan hati perempuan itu. Mereka pun berhasil menjual lipstik tersebut dan mendapat uang. Setelah berjalan beberapa meter, bibir wanita itu menjadi bengkak. Kemudian ia mencari Su, dan Su sudah menyamar menjadi tabib. Di bawah arahan Xiao Guo, kemudian menjual obat kepada wanita itu dengan bayaran 3 tael perak. Su menyamar kembali menjadi seorang biksu dan mengaku bisa menyembuhkan aura gelap dari wanita ini dengan cara memberinya uang untuk mengobatinya. Wanita polos ini percaya, kemudian memberinya 1 tael perak. Trik ini berhasil membuat Su menjadi banyak uang. Namun hatinya merasa tersakiti karena sudah menipu. 1 jam berlalu, saatnya menentukan siapa pemenang kompetisi mengemis ini. Dan pemenangnya adalah Lao Dao. Ketika itu, Xiao Guo datang membawa Su dan seharusnya Su yang memenangkan kompetisi ini karena ia banyak mendapat uang.
Namun dengan jurus ceramahnya, Lao Dao tak menerima kemenangan Su karena dibantu oleh Xiao Guo, bukan dari usahanya sendiri. Di lain tempat, di kediaman pejabat desa, ditemukan Maya dengan kondisi mulut robek karena tertawa. Setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian, ternyata ia tewas diduga karena keracunan. Sebelum kematiannya, ia mengalami kesenangan yang luar biasa. Namun karena tak ada barang bukti di TKP, penyelidikan ini pun menjadi alot. Sementara itu, Jinsi bertengkar dengan pelanggannya karena dituduh telah menjual opium. Namun Jinsi membantah yang mengakibatkan wanita tua ini memanggil bodyguardnya. Su dan Xiao Guo datang ke sana dan Su tak sengaja meminum anggur yang membuatnya mabuk. Dan ia mengeluarkan kekuatan terpendamnya, yaitu jurus Dewa Mabuk. Dan Su tanpa sengaja malah menendang Jinsi hingga pingsan. Keributan ini membuat polisi mendekat dan berusaha menangkap Su karena diduga memukul Jinsi. Namun Jinsi tersadar dan membela Su, mengatakan mereka sedang melakukan pertunjukan. Sementara itu, di markas sekte Tianmen, sebuah sekte jahat, ketua sekte Tianmen yaitu Cao Kang memerintahkan dukun di sektenya untuk meracik ulang balsam harum itu karena tujuannya hanya ingin membuat pemakainya kecanduan, bukan membunuhnya. Ia lalu memerintahkan keempat anggota sektenya yaitu Ji Wei Wang Liang untuk berhenti memasok balsam harum itu ke semua toko sampai dukun berhasil membuat balsam selanjutnya. Di kedai teh Yixin, pemilik kedai tersebut yaitu Liu, pelanggan lama, meminta untuk menghirup balsam harum yang dibawa oleh Wei, anggota wanita sekte Tianmen. Karena ia sudah kecanduan dan jika tidak menghirup secara rutin, maka ia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagai imbalannya, ia memberikan surat persetujuan bisnis balsam kepada Wei. Liu sengaja membawa lari balsam itu dan disembunyikan di kuil Dewa Bumi. Keesokan paginya, masih di kedai teh Yixin, Jinsi datang ke sana dengan maksud untuk menjual tembakau kepada orang-orang kaya. Namun ia mengurungkan niatnya setelah tiba-tiba kepolisian mendatangi kedai teh dan memeriksa semuanya, karena beberapa orang tewas berasal dari kedai ini. Jinsi lari terbirit-birit dan bersembunyi di kuil Dewa Bumi, dan ia menemukan balsam harum milik sekte Tianmen. Ia pun membawanya pulang. Sementara itu, Wei merasa kesal karena barang itu telah hilang. Ia kemudian meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan pencarian besar-besaran. Di lain tempat, sesampainya di rumah, Jinsi dikagetkan dengan acara perayaan ulang tahunnya yang dibuat oleh Su, Lao, Xian, dan Tao Hong. Mereka pun makan bersama dan meminum anggur sampai mabuk dan tertidur. Jinsi tiba-tiba bangun dan mengeluarkan balsam harum itu dan ia malah memakannya, menyebabkan dirinya halusinasi dan dalam pikirannya ia mempunyai uang yang sangat banyak dan menjadi orang kaya. Ia pun merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Xiao Guo menemukan ibunya telah tewas dengan kondisi mulut robek karena tertawa. Jasadnya lalu dibawa pihak kepolisian untuk diotopsi, dan mereka juga membawa balsam harum itu. Malam itu semua masih dalam suasana duka, ketika tiba-tiba anggota sekte Tianmen mendatangi mereka untuk mengambil balsam harum itu. Karena Su yang tak tahu apa-apa, ia hanya bisa meminta Xiao Guo untuk melarikan diri, dan dirinya menghadapi Qi sendirian. Ia pun meminum anggur yang ada di sana, dan seketika menjadi kuat, dan dengan satu tendangan langsung membunuh Qi. Sementara itu, Xiao Guo dibawa oleh Wei, dan Wei juga membunuh Lao Dao karena berusaha melindungi Xiao Guo. Su mengejar mereka sampai ke tengah hutan, namun ia diserang oleh Wang dan Liang, membuatnya tergelincir jatuh.
Sekembalinya ke markas Sekte Tianmen, Cao Kang mengenali bekas telapak kaki yang ada di tubuh Qi, yaitu jurus unik milik Su Chan. Jurus yang sama yang dulu juga membunuh Gui Shou. Cao Kang menyimpulkan bahwa Su Chan selama ini menyamar menjadi pengemis. Lalu Cao Kang memanfaatkan Xiao Guo yang mereka sandra untuk membuat Su mencari balsam itu. Di lain tempat, Su berhasil selamat dan kembali dengan posisi kedinginan karena sebelumnya ia terkena tinju telapak es milik Wang. Lalu tanpa sengaja membuka buku jurus tapak penakluk naga dan mulai mempraktekkan gerakannya. Su mendapatkan kembali ingatannya dan berhasil terbebas dari efek es milik Wang. Anggota Sekte Tianmen tiba-tiba mendatangi Su dan memintanya untuk membawa kembali balsam harum itu dan mereka akan membebaskan Xiao Guo. Sementara itu, di kamar mayat kepolisian, jasad Jinxi sedang diotopsi dan mereka menemukan bahwa Jinxi tewas karena overdosis karena ia memakan balsam itu. Sementara pecandu lainnya pasti hanya menghirupnya. Hal ini menyebabkan halusinasi hebat dan tertawa sampai tewas. Di saat yang sama, Su menyusup ke markas kepolisian untuk mencari balsam itu. Dan ia dipergoki oleh kepolisian dan kepala polisi, Lei. Mereka berdua pun bertarung. Selama pertarungan, Lei mengenali gerakan-gerakan dari Su, mengingatkannya tentang seorang teman yang sudah lama menghilang. Saat anggota kepolisian lain datang, Lei yang menyadari bahwa penyusup itu adalah Su, lalu ia dengan sengaja membuat dirinya tersandera dan menukarnya dengan balsam. Su lalu langsung pergi menemui anggota Sekte Tianmen dan mereka pun melakukan pertukaran. Namun Su telah ditipu dan ia diserang oleh Wang dan Liang. Beruntungnya, Lei datang dan membantu Su dan pertarungan pun terjadi. Mana Su berhasil membunuh Wang dan Liang. Namun mereka terkena genjutsu dari Wei dan seolah-olah sedang berada di suatu tempat dengan banyak wanita. Dan akhirnya mereka menyadari sedang halusinasi. Mereka berusaha untuk lolos dan berhasil. Namun Su terluka parah. Lei membawa Su kembali dan bertemu seorang pak tua dan mengungkapkan ia mampu menyembuhkan Su. Setelah berendam di cairan obat-obatan, Su berhasil tersadar dan merasakan kekuatannya telah kembali. Setelah kesembuhannya, ia berencana mendatangi markas Sekte Tianmen untuk menyelamatkan Xiao Guo dan diikuti oleh teman-temannya dan juga Lei. Mereka menemukan markas Sekte Tianmen yang ternyata berada di bawah kedai teh Jingxin. Mereka langsung disambut oleh pemimpin sekte, Cao Kang. Lalu mulai menjelaskan tentang rencananya, yaitu ia akan menyebarkan asap opium atau balsam harum itu ke seluruh kota, yang akan mengakibatkan seluruh penduduk kecanduan dan akan mencarinya. Oleh karena itu, maka Cao Kang dapat menguasai kota dan mengaturnya sesuka hati. Setelah itu ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Sementara dirinya akan membakar balsam itu dan menyebarkan asapnya ke seluruh kota. Dalam pertarungan ini, dua teman Su tewas terbunuh. Hal ini membuat Su kesal, lalu menendang Wei sampai tewas. Lei dan Su bersama-sama menghentikan Cao Kang dan meruntuhkan dupa besar yang berisi balsam itu.
Namun ternyata Cao Kang sudah berubah menjadi manusia super karena terkena balsam di seluruh tubuhnya dan dengan mudahnya menghajar Su dan Lei. Dalam keputusasaannya, Su membangkitkan jurus tapak mabuk, tetapi kali ini ia tak meminum anggur dan terbukti mampu membuat Cao Kang kewalahan. Sampai-sampai ia harus mengancam Xiao Guo agar Su membiarkannya pergi. Su menyetujuinya, namun Xiao Guo malah dilempar, membuat Su sangat marah dan mengeluarkan jurus tapak naga mabuk dan membuat Cao Kang ketakutan hingga pingsan. Setelah kejadian itu, Su ditawari oleh Lei untuk kembali bertugas di kepolisian. Namun Su menolak dan memilih untuk mengemis bersama Xiao Guo. Dan film pun berakhir. Nilai yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-sekali atau jangan pernah menggunakan barang haram. Seperti yang sudah ditunjukkan di film ini, efeknya akan membuat candu dan membuat pemakainya merasa kesakitan jika tidak mengonsumsinya secara rutin. Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.